sudah bertahun-tahun nih sebagai estetik dermatologis ya Dok ya. Ada pengalaman menarik nggak sih Dok yang dialami menghadapi pasien gitu Dok? Sebenarnya pasien itu jadi kayak pembelajaran pribadi jadinya ya. Jadi ada beberapa pasien saya kan dari beberapa kalangan ya Kak ya. Cerita-cerita pasien mengenai, jadi pasien itu ke saya itu kadang itu dia tidak segan untuk curhat semua masalah mereka ya, yang membuat mereka itu lebih nyaman. Nah di situ tuh terkadang membuat saya itu kayak lebih dalam masalah pribadi atau dalam masalah rumah tangga kita itu harus seperti ini loh. Nah jadinya itu kayak banyak belajar gitu ya. Kemudian yang kedua, dari pasien juga saya belajar bahwa harus lebih sabar ya. Karena kita sebagai seorang dokter dan pasien itu kita tahu betul hak pasien dan hak dokter ya. Kewajiban dokter kita harus tahu ya. Hak pasien ya terserah mereka mau memilih manapun. Jadi pasien itu kalau kita lompat sana, lompat sini, lompat sana itu is okay. Itu adalah hak pasien. Kewajiban dokter hanya ibaratnya pada saat dia datang ke kita melayani. Cukup. Kalau dokter sendiri nih Dok, pernah nggak dapat komplain dari pasien gitu misalkan mungkin dia tidak puas atau setelah treatment dari media estetik itu kayaknya perlu ditambahin ini deh gitu, ada nggak sih Dok, pernah nggak Dok ngalamin seperti itu? Pernah. Nah itu sudah lumrah ya, tetapi komplain-komplain pasien itu harus kita siasati secara bijaksana. Kita dikomplain tidak boleh marah ya. Jadi kalau misalnya dikomplain itu adalah salah satu bagaimana kita berarti kita kurangnya ini ya, kita harus meningkatkan apa lagi seperti itu. Jadi itu malah membuat kayak saya itu kayak harus meningkatkan kualitas lagi, apa yang kurang dari saya itu kita perbaiki lagi seperti itu. Itu sudah lumrah. Jadi menerima kritik dan saran itu memang bagus untuk meningkatkan kualitas. Dengan peningkatan kualitas yang terus dokter lakukan itu, penambahan pasiennya itu antara pasien lama dan pasien baru itu kan tadi dokter juga sempat menyinggung jumlahnya cukup seimbang. Ini peningkatannya kira-kira berapa persen Dok untuk pasien baru? Jadi gini sih Mbak, rata-rata sekarang saya itu kalau dari prinsip saya praktek di awal adalah bagaimana setiap hari harus ada pasien baru dan pasien lama saya ini bertahan. Saya selalu menerapkan prinsip seperti itu. Itu artinya adalah saya masih mampu ibaratnya kualitas saya tuh masih bagus gitu. Tetapi kalau misalnya tidak ada pasien lama saya ibaratnya menurun kunjungannya dan pasien baru juga tidak ada yang datang, artinya di situ terjadi penurunan kualitas. Nah di situ kita harus introspeksi diri lagi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menarik pasien baru. Nah bagaimana cara menarik pasien baru ini? Tentu saja saya tidak mau, sekali lagi saya menekankan, saya tidak mau endorsement ya. Berbeda dengan klinik-klinik lain, menurut saya Widya Estetik ini layaknya seperti klinik atau rumah sakit yang standarisasinya seperti rumah sakit Pratama gitu ya, atau klinik Pratama. Jadi menurut saya klinik Pratama itu dimanapun tidak ada tuh yang maksudnya yang endorse atau apa gitu. Jadi menurut saya adalah kualitas saya pertahankan dengan bagaimana tuh saya melayani pasien kemudian bercerita kepada temannya dan temannya akan datang ke mari. Itu menurut saya yang paling penting. Perkara pasien misalnya pada saat tindakan memvideo itu adalah hak pasien, tapi kalau saya memvideo pasien itu tidak boleh karena itu melanggar undang-undang IT menurut saya. Jadi kan dari situ mungkin pasien, jadi kalau saya lihat ya Mbak ya, beberapa pasien itu dia sempat mengatakan seperti ini, kenapa dok kok di tempat dokter itu tidak pernah kayak di video-video? Saya selalu menjawab, saya ingin menjaga privasi pasien saya Bu, tapi saya tidak mau mengumbarnya. Mau sedikit mau pasien yang datang atau banyaknya pasien yang kunjungan di klinik saya itu adalah ibaratnya ya itu menurut saya adalah rezeki yang dikasih Allah dan tidak perlu saya umbar-umbarkan ke media sosial menurut saya ya. Dan itu juga membuat kayak pasien penasaran jadinya ya Kak ya. Jadi kayak penasaran, ini Widya Estetik ini rame apa enggak sih sebenarnya. Nah seperti itu ya. Jadi makanya kalau misalnya sampai lihat kayak di media sosial saya itu nggak pernah ada pasien, kecuali pasien misalnya memvideo sendiri dan tag nama saya, ya otomatis saya akan repost lagi seperti itu. Jadi memang saya di sini
bagaimana cara menarik pasien itu adalah dengan video saya sendiri. Misalnya ada treatment baru, ya saya video diri saya, kemudian saya share di media sosial. Tidak perlu menggunakan, mohon maaf, artis ataupun apapun, karena menurut saya harus merasakan dulu. Nih, saya harus nyoba nih barang yang baru ini, saya harus coba set efeknya apa, apakah memang layak untuk pasien ataukah tidak. Jadi tidak semua perawatan yang mahal atau tidak semua perawatan yang baru itu safety untuk pasien. Jadi kita memang harus selektif memilih produk yang memang datang ke Widya Estetik seperti itu. Kita mau tahu juga nih, kan dokter bilang tadi nggak pernah istilahnya war-war di media sosial gitu ya dok ya. Terus promosinya Widya Estetik ini sampai kliennya tetap kedatangan klien baru ya kan? Itu seperti apa dok? Itu dia prinsip rezeki. Wah, apa nih dok? Iya benar, kembali lagi ke rezeki ya. Saya Kak Lah, dulu saya sempet bahwa saya kerja, dulu saya jam praktek saya adalah sampai jam 21.09 malam dulu, itu tahun 2015-2016. Karena saat itu saya masih mempunyai prinsip bahwa saya harus ngoyo nih. Ya, ngoyo untuk supaya mengumpulkan rezeki gitu ya. Ya, kita bekerja kan untuk rezeki sebenarnya. Tetapi saat ini saya sudah berada di titik di mana semuanya saya ikhlas. Paham ya Mbak ya? Jadi semuanya itu saya berpikir sengoyo apapun, kalau misalnya Allah ibaratnya ngasihnya ya angkanya di 10-10, angka di 11-11. Makanya saya tetap sampai detik ini menerapkan adalah promosi saya dari pasien ke pasien. Tidak perlu, mohon maaf, pakai baleho ataupun apapun, tidak perlu. Makanya kenapa akun Instagram saya privat. Saya tidak mau dituduh beli followers. Nah, ya kan? Kalau nggak ada privat berarti bisa aja beli followers. Itu. Jadi menurut saya ya seperti itu. Jadi ya itu tadi saya bilang, yang bisa melihat saya ya adalah yang memfollow saya itu tadi. Jadi promosinya dari situ. Mungkin nantinya dari situ pasien nge-tag temennya lagi. Nah, di situ saya kurang mengerti kalau di situ. Jadi di klinik kami memang tidak pernah ada kayak apa BA itu apa Mbak, brand ambassador. Nah, yang gitu-gitu nggak ada saya. Dan saya menghindari sekali karena itu menurut saya merugikan. Karena suatu brand ambassador itu jika habis kontrak dia akan dikontrak lagi di klinik lain, dia otomatis akan membaguskan suatu klinik itu lagi gitu. Jadi menurut saya itu merugikan atau mengurangi kualitas kita justru. Lebih baik memperlihatkan kualitas yang sudah dialami pasien ya. Ya benar, pasien itu akan datang kok karena dia penasaran siapa sih ini gitu, siapa sih dokter Widya itu, siapa ini, dia akan penasaran seperti itu. Dok, bisa ceritain juga nggak sih dok, Widya Estetik Klinik ini inovasi terbarunya apa? Inovasi terbaru tetap ya yang ada di satu-satunya di klinik itu adalah kita red wine terapi ya, Royal Glow. Royal Glow ini adalah dia tidak pernah ada di mana-mana. Dia royal jelly-nya itu berasal dari Thailand. Kalau red wine itu kita mengombinasi wine, tahu Mbak ya, minuman wine. Nah, itu diaplikasikan ke kulit. Nah, itu ada wine khusus tuh. Dan itu tidak ada di klinik lain, itu terapinya hanya di Widya Estetik. Kemudian tadi wine red wine-nya itu. Jadi itu bagus banget hasilnya, cepat banget buat pigmentasi dan itu udah ada jurnalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita tetap menerapkan stem cell dan saat ini berkembang embryonic cell itu. Kalau PRP, PRF kan sudah banyak ya menjamur di mana-mana. Menurut saya itu 4 keunggulan inovasi baru yang tidak dimiliki oleh klinik lain. Tadi sempat sebelumnya kita ngobrol juga soal penanganan untuk pasien-pasien menopause ya dok ya. Iya, benar. Kenapa terinspirasi dok untuk menangani pasien menopause ini? Karena kan emang sebenarnya banyak perempuan yang kalau di usia lanjut sudah lebih menopause itu jadi insecure gitu kan dok sama dirinya sendiri. Iya, jadi sebenarnya kayak gini Kak, banyak kasus ini saya melihat dari lingkungan sekitar, banyak kasus terjadinya suatu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Itu tuh sebenarnya terjadi sesuatu yang tidak bisa mereka komunikasikan.
Nah, di sini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang dia usianya sudah 40 ke atas. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah pertama, memang kita perbaiki dulu mukanya, ya toh? Nek mukanya keriputnya nggak ada kan ya, kontur mukanya bagus, nyaman suaminya melihat. Kedua, baru kita terapi sistem reproduksinya karena itu penting, ya. Reproduksi itu bukan bentuknya, tapi adalah efektivitas bagaimana daya otot vaginanya bagus, kemudian lubrikasinya bagus, gairah seksualnya tercapai lagi. Karena pada pasien perempuan yang sudah punya anak ataupun dia sudah pramenopause, gairah seksualnya menurun. Hal ini menjadikan terjadinya ketidakharmonisan pada keluarga. Nah, seperti itu. Pasien-pasien yang pramenopause atau pasien-pasien yang terjadi disfungsi seksualitas, dia mempengaruhi psikologis. Psikologisnya seperti apa, Dok? Mudah marah, mudah tersinggung, lebih cerewet. Nah, itu kan dalam rumah tangga jadi tidak nyaman ya, Mbak ya. Nah, ya kan gitu. Jadi kita perbaiki itu, sudah ibaratnya sang istri itu terlihat lebih muda, terus yang kedua lebih harmonis. Jadi lebih nyaman lah. Dan suaminya juga otomatis memberikan ibaratnya izin istrinya perawatan kan lebih bagus kan gitu kan, efeknya kan ke saya juga ya kan gitu.